Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Sebelum Mimin lanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis, Helsis, atau Krisis? Tolong jawab di kolom komen ya guys. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Siska saat ini hanya bisa menghubungi Leo melalui video call saja karena Leo sekarang sedang ada tugas kedokteran di luar kota. Semenjak Siska hamil sampai sekarang, Siska belum bisa bertemu dengan Leo. Mereka hanya bisa berkomunikasi lewat video call. Siska saat ini menerima video yang sangat romantis dari Leo, di mana Siska sampai membayangkan ketika ia sedang bersama Leo dan Siska mencium tangan Leo. Siska pun membalas video dari Leo yang saat ini aku menunggumu Leo, dan bukan aku saja yang menunggumu, tapi ada jabang bayi kita juga Leo yang kini ikut menunggumu. Leo yang ada di seberang jauh sana pastinya akan sangat bahagia mendengar berita ini. Leo yang menyuruh Siska agar tetap bersabar menunggu kepulangannya, yang tidak lama lagi pasti akan berdebar jantungnya bila mengetahui saat ini Siska sedang hamil anaknya. Karena dulu dokter telah memvonis bahwa Siska tidak akan pernah bisa hamil. Dan hal inilah yang membuat Siska dikatakan mandul oleh Tante Marissa. Dan sekarang Siska hamil malah dibilang bayi yang dikandung Siska adalah hasil Siska selingkuh. Emang benar-benar ya guys, mertua satu ini pengen rasanya Mimin melenyapkan nih mertua dari muka bumi ini biar gak muncul lagi di sinetron Badai Pasti Berlalu. Di scene selanjutnya, Tante Marissa dan Tiara sangat shock dan kaget menerima surat pembatalan cerai Siska dan Leo. Karena saat ini Siska sedang hamil. Tentunya setelah menerima surat pembatalan ini, niat Tante Marissa untuk menceraikan Siska dan Leo akan gagal. Padahal Tante Marissa sangat yakin kalau rencana mereka berdua akan berhasil, tapi rupanya hal ini gagal. Nah guys, kalian bisa mikir apa ia bisa menceraikan suami istri kalau suaminya aja lagi nggak ada di rumah ya guys, dan membuat surat gugatan cerai palsu. Dan rupanya kedua orang jahat ini tidak kehabisan akal nih guys. Untuk memisahkan Leo dan Siska, mereka membuat surat DNA palsu sama waktu Tiara membuat DNA palsu terhadap Bonnie. Dan kini Tante Marissa akan bekerja sama dengan Tiara yang akan membuat surat tes DNA palsu atas janin yang dikandung Siska. Dan mereka akan berencana menyuruh Siska untuk melakukan tes DNA. Setelah tes DNA itu keluar, maka mereka berdua akan berencana untuk menukar tes DNA tersebut. Sementara Johnny yang akan bekerja di hari pertama di klub malam mereka tampak cerah dan semangat. Maureen yang mencoba mengambil hati Johnny memasangkan dasi Johnny, tapi yang ada di bayangan Johnny adalah Dr. Cory yang terlihat bahagia memasangkan dasinya. Johnny pun mengucapkan terima kasih kepada Cory. Johnny tidak menyadari yang ada di hadapannya saat ini adalah Maureen istrinya. Maureen yang dipanggil dengan sebutan Cory pun terbelalak dengan ucapan Johnny ini. Dan Johnny yang menyadari kalau saat ini dia sedang berada dalam lamunan pun jadi salah tingkah di hadapan istrinya Maureen. Tentu saja Maureen cemburu dengan ucapan Johnny ini yang menyebut dirinya adalah Dr. Cory. Sementara itu di scene lain,
Tante Tiara sangat heboh nih guys, karena donatur di yayasannya telah membatalkan semua bantuan terhadap yayasannya. Tante Marisa pun berpikir kalau ini pasti adalah ulahnya Helmi, yang karena saat itu Helmi mengancamnya. Dan dalam keadaan emosi, Tante Marisa pun menelpon Helmi dan mengatakan kalau dia tidak akan berhenti menyiksa Siska sampai kapanpun. Helmi juga tidak takut dengan ancaman ini. Sepertinya Tante Marisa ini sedang kalang kabut ya guys, karena semua donatur untuk yayasannya ditutup. Pastinya Tante Marisa nanti bila donatur itu ditutup semua, dia akan bangkrut nih guys. Dan Siska pun benar-benar mengakui kesalahannya kepada Tante Monik. Akhirnya Siska pulang ke rumah Tante Monik sambil menunggu Leo pulang. Dan kalau Leo sudah kembali, pasti Siska pun akan kembali lagi ke rumah Tante Marisa. Mendengar keputusan anaknya ini, tentunya Bu Monik sangat senang sekali. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba saja nyelonong Tante Marisa dan Tiara masuk ke ruang makan Bu Monik dan Marisa. Di situ Tante Marisa pun mengatakan enak ya kembali ke rumah yang baru lagi. Padahal emang iya itu adalah rumah mereka dan dulu diserebut oleh Helmi. Apa salahnya bila Tante Monik kembali menguasai rumahnya? Tante Marisa yang dengan laga egonya menyerahkan surat untuk menyuruh Siska agar tes DNA bayi yang ada di kandungan Siska. Siska pun terbelalak dengan suruhan Tante Marisa dan Tiara ini. Pasti ini ada akal licik lagi yang akan mereka berdua lakukan. Padahal Siska sudah meyakinkan kalau bayi yang dikandungnya itu adalah bayinya Leo. Dan Tante Marisa pun mengatakan kalau dia tidak yakin bahwa bayi yang dikandung oleh Siska itu adalah bayinya Leo. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.